Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Jaya Febriantina Setiap sebagai moderator. Saya Anissa Fadila. Saya Raisa Mayura Behan. Saya Rizky Mulia Kasawit. Saya Najwa. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang produksi pertanian. Pertama itu definisi ekonomi produksi pertanian. Definisi ekonomi produksi pertanian berasal dari 3 ilmu yang berbeda, yaitu ekonomi, ilmu produksi, dan ilmu pertanian. 1. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sumber daya yang langka dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas sifatnya. 2. Kegiatan produksi adalah proses transformasi input menjadi output. Input yang dimaksud adalah sumber daya proses produksi. Berbeda dengan pengertian output, output disebut juga sebagai produk. Produk adalah barang-barang yang baru yang diperoleh dari kegiatan produksi. 3. Ilmu pertanian adalah bidang kajian yang mempelajari pertanian secara luas. Sebagaimana rukun ilmu kesehatan, bidang ini merupakan bagian dari rukun ilmu hayati yang bersifat terapat dan multidisiplin. Setiawati 2006 menyebutkan bahwa teori produksi dapat dibedakan menjadi 2 bagian. 1. Teori produksi jangka pendek, yaitu apabila seorang produsen menggunakan faktor produksi, maka ada yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. 2. Teori produksi jaring jangka panjang, yaitu apabila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, sehingga dapat diasumsikan bahwa ada 2 jenis produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Hubungan antara input dan output. Input atau faktor produksi biasanya diklasifikasikan sebagai tenaga kerja atau modal. Tanah dan tenaga kerja dikategorikan sebagai input yang tidak diproduksi untuk menjadi input untuk proses produksi selanjutnya. Sedangkan modal adalah faktor yang sengaja diproduksi untuk proses produksi berikutnya. Jadi modal adalah satu output dari proses produksi yang satu, menjadi input untuk proses produksi berikutnya. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara faktor atau input produksi dengan hasil produksi atau output. Dengan kata lain, fungsi produksi merupakan kaitan antara faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan atau Y dan variabel yang menjelaskan atau X. Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input. Fungsi produksi adalah persamaan tabel dan grafik yang memperlihatkan output maksimum yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem produksi atau pabrik dengan menggunakan kombinasi input. Dengan asumsi teknologi dianggap konstan, input diukur dalam satuan fisik atau tidak dalam satuan uang. Dalam rumus matematis, fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut. Ia sama dengan hasil produksi fisik atau produk atau output. X sama dengan faktor produksi atau input. Pada kegiatan produksi pertanian, dia dapat berupa produksi pertanian dan X dapat berupa luas tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Produksi dalam jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih dari faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut fiktif input atau masukan tetap. Fiktif input dalam misal waktu ini intinya adalah kapital atau modal. Modal bersifat tetap, harga jumlah tetap, dan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya hasil produksi. Sedangkan tenaga kerja bersifat variabel karena penggunaannya berubah sesuai dengan banyaknya hasil produksi. Selanjutnya, produksi yang satu variabel. Pertama, produk total. Produk total adalah jumlah keseluruhan produksi dalam teori tertentu yang berubah sesuai dengan jumlah input variabel yang digunakan, variabel yang digunakan. Kemudian antara produk total dan satu faktor produk variabel ditunjukkan dalam kurva produksi atau total produk atau TP. Dinyatakan sebagai TP sama dengan Fx, di mana TP adalah
sebagai berikut. MP sama dengan perubahan output per perubahan input atau delta I per delta L. Yang keempat, jumlah produksi ditunjukkan melalui 3 tahapan dengan elastisitas produk atau EP yang berbeda. EP adalah rasio perubahan output akibat perubahan input dinyatakan sebagai EP sama dengan delta I per delta L dikali I per L, di mana EP marginal produk mempengaruhi besar kecilnya elastisitas produksi. Tahap pertama, input atau tenaga kerja masih sedikit tetapi output besar. Jika input ditambah, TP total produk, MP dan AP akan meningkat. Tahap kedua, produksi total terus naik hingga mencapai titik maksimum. Namun AP dan MP menurun dan MP mencapai 0. Tahap ketiga, jumlah tenaga kerja berlebihan sehingga TP, AP dan MP menurun, kurva MP berada di bawah 0. Produksi yang kedua yaitu produksi dalam jangka panjang. Jangka panjang suatu proses produksi tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan sampai 50 tahun. Sehingga dalam kurun waktu ini semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Dan garis perluasan produksi adalah kurva yang menghubungkan titik-titik dengan tingkat batas pergantian teknis yang sama, menunjukkan bagaimana input berubah ketika biaya dan harga produksi tetap. Garis ini membantu produsen dalam memaksimalkan keuntungan dengan menentukan jumlah output dan kombinasi input yang efektif. Konsep ini relevan bagi usaha mikro seperti UMKM. Misalnya sebuah UMKM di Sidoarjo yang memproduksi gerabah dari tanah liat dapat meningkatkan produktivitas dengan menambah pasokan bahan dan alat atau tenaga kerja. Namun jika modal tetap, peningkatan hanya bisa dilakukan dengan menambah jam kerja atau tenaga kerja secukupnya agar modal tidak cepat habis. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah pada produksi pertanian adalah bahwa produksi ini penting dalam menyediakan makanan dan bahan mentah bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam jangka pendek ada input tetap atau modal dan input variabel atau tenaga kerja, di mana hasil produksi dapat ditingkatkan dengan menambah tenaga, namun harus proporsional. Dalam jangka panjang, modal dan tenaga kerja menjadi input variabel tanpa adanya input tetap. Produksi pertanian melibatkan budidaya tanaman dan peternakan dengan mempertimbangkan efisiensi berkelanjutan dan dampak lingkungan. Tantangan seperti perubahan iklim dan degradasi lahan dapat diatasi melalui teknologi modern, praktik berkelanjutan dan kebijakan yang mendukung. Jadi dari presentasi kami ini, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberi pendapat? Perkenalkan, nama saya Iwan Muhammad. Izin bertanya, tadi kan ada membahas tentang teori produksi. Teori produksi itu ada namanya proses jangka pendek kan. Nah, proses jangka pendek itu bisa nggak dipakai dalam konteks bisnis? Kalau bisa, gimana teorinya? Kalau tidak bisa, apa alasannya? Terima kasih atas pertanyaan. Baik, izin menjawab untuk dari pertanyaan dari Johan tentang bagaimana teori produksi jangka pendek apakah bisa dipakai dalam bisnis dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Dalam konteks bisnis, teori ini bisa diterapkan untuk mengoptimalkan proses produksi dengan memanfaatkan sumber daya tersedia. Ada beberapa cara pengaplikasiannya dalam bisnis, yaitu yang pertama, analisis faktor produksi tetap dan variabel, kedua, hukum hasil tambahan yang menurun, yang ketiga, optimalisasi produksi, yang keempat, pengolahan biaya produksi, yang kelima, keputusan produksi dan harga. Itulah cara-cara untuk mengoptimalkan teori jangka pendek untuk dalam konteks bisnis. Bagaimana Johan? Bagaimana? Cukup, makasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Menanggapi Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi, kami tutup presentasi kami dengan wassalamualaikum